Kemudian Kak Ayu Safira, Ibu Damayanti, Bu Ersa, Bu Resa ya. Bu Resa, Bu Denis, Bu Ella, Mas Rastono. Kalau Pak Andri sama Pak Asep udah sering dengar ceritanya mereka. Ya, jadi karena HNI ini Halal Network Internasional, maka topik diskusi kita berawal dari ini, ya, berawal dari halal, terus kemudian network, terus kemudian internasional. Saya tertarik dengan ceritanya Bu Olga memiliki kehati-hatian yang tinggi. Jadi sebelum manusia besar, jadi manusia ini di dalam kitab Tarbiyatul Aulad karangan Syekh Nasir Ulwan, manusia itu di 7 tahun pertamanya masuk namanya Darutufullah, masa kanak-kanak. Nah, masa kanak-kanaknya Imam Syafi'i di usia 7 tahun pertamanya itu sudah berhasil menghafalkan 30 juz Al-Quran, 114 surat, 6.666 ayat, total hurufnya 1.027.000 huruf dihafalkan di usia 7 tahun pertamanya. Padahal itu masih masa kanak-kanak. Darutufullah itu masanya manusia tumbuh dengan cara bermain. Tapi Imam Syafi'i berhasil menghafalkan Al-Quran secara utuh. Nah, ibunya Imam Syafi'i itu hidup tetapi tidak bisa melihat dan tidak ada suaminya. Gitu ya. Jadi ibunya Imam Syafi'i ini juga jadi tulang punggung keluarga untuk Imam Syafi'i sebagai anak. Nah, dalam masa penyusuan sebelum haula ini kamilah ini, sebelum masa 2 tahun penuh, jadi kan Imam Syafi'i masih dalam penyusuan. Jadi ketika disusuin, terus anak secara umum kalau sudah kenyang dia tertidur pulas, maka baru bisa ditinggal sama ibunya. Udah ngalamin punya anak semua kan, kecuali yang Kak ini ya, yang Kak Ayu ya. Yang lain udah pada punya anak semua kan, ngerasain kan? Nah, umumnya anak kecil yang usianya belum sampai 2 tahun kalau ditinggal ibunya dalam waktu lama, terbangun dan terbangunnya itu berbalut tangisan. Ya, jarang ada bayi terbangun terus pengen lihat status WA emaknya kan. Nangis dulu pasti kan gitu. Nah, si Imam Syafi'i ini ketika ditinggal oleh ibu kandungnya mencari nafkah, waktu itu nafkahnya mencari kayu bakar. Ya gitu. Bukan PC produk halal waktu itu, kalau produk kayak ini belum ada. Ya, mencari kayu. Nah, dalam pertengahannya Imam Syafi'i nangis. Ya kan? Nangis terus semakin lama semakin kencang suaranya. Terus kemudian didengar sama tetangganya. Itu kok ada bayi nangis apa makin kencang ya? Nah, bayinya ini ditengok sama tetangganya. Terus kemudian singkat cerita, tangisannya ini terdiam dan Imam Syafi'i menjadi tenang kembali dan kembali tertidur pulas. Nah, beberapa jam kemudian ibu kandungnya datang melihat anaknya. Kok anak saya nggak nangis ya? Biasanya anak saya kalau saya tinggal itu pasti nangis, kok hari ini enggak. Apa yang dilakukan ibunya? Imam Syafi'i dibangunkan, kakinya ditaruh di atas, kepalanya taruh di bawah. Diangkat. Akibatnya apa? Imam Syafi'i terbangun, nangis dan muntah, mengeluarkan air susu. Air susu dari siapa? Air susu dari tetangganya. Ternyata. Kenapa ibu kandungnya Imam Syafi'i melakukan itu? Karena ibu kandungnya ingin memastikan semua yang masuk ke dalam tubuhnya Imam Syafi'i, anak kandungnya ini, dia ingin memastikan halal, suci dan thayyib. Dia khawatir kalau anak kandungnya disusuin orang lain itu pernah makan makanan syubhat sehingga menjadikan Imam Syafi'i belajarnya mengalami keterlambatan. Kehati-hatian ibunya Imam Syafi'i dalam menjaga makanan halal dan thayyib mengakibatkan Imam Syafi'i hafal Al-Quran di 7 tahun pertama. Takbir! Jadi ibu udah bener kehati-hatiannya itu. Ya, kehati-hatian menjaga makanan yang halal dan thayyib. Nah, selaras dengan HNI ya, jadi kan semua manusia hidup itu memiliki 3 pilihan perilaku. Perilaku yang pertama, hidup mengikuti apa yang Allah mau. Ya, keadaan yang kedua, hidup mengikuti apa yang dirinya sendiri inginkan. Ya, keadaan yang ketiga, mengikuti apa yang orang lain inginkan. Ya,
Keadaan yang pertama adalah Allah menginginkan diri kita, ya ayyuhannas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, wahai seluruh manusia, entah yang beriman entah enggak, Allah ingin seluruh manusia yang hidup diinginkan oleh Allah Ta'ala mengkonsumsi, memakai, menikmati produk yang halal dan thayyib. Jadi selaras dengan programnya HNI ini, ya, halal dan thayyib. Nah, maka setiap kita mengazamkan diri untuk mengkonsumsi produk halal dan thayyib, maka kita sedang berada di jalur apa yang Allah mau. Maka setiap kita melakukan aktivitas apa yang Allah mau, maka ini adalah aktivitas takwa. Setiap hambanya Allah yang melakukan aktivitas takwa, pasti Allah berikan pertolongan secara langsung dengan dengan waktu yang tidak disangka-sangka. Ya, karena rezeki ada dua, rezeki yang bisa rezeki yang terduga sama rezeki yang tak terduga. Ya, gitu. Maka setiap kita mengkonsumsi produk halal dan thayyib, maka faisal di waktu bersamaan Allah juga hadirkan kemampuan kita untuk membelinya. Ya, jadi pilihan kita sudah tepat. Ada orang yang kedua, dia menjalankan kehidupan sesuai dengan keinginannya diri sendiri. Pengen makan mie gitu kan, pengen makan seafood, pengen makan apapun dia turutin. Walhasil apa? Di beberapa keadaan ada orang yang makanannya di luar batas kemampuan, akhirnya makanan yang telah dikonsumsi dimuntahkan lagi. Pernah ada orang habis makan terus muntah? Ya. Nah, itu dia makannya tidak mengikuti apa yang Allah mau, tapi mengikuti apa yang dirinya sendiri inginkan. Jadi dia ngikutin hawa nafsu dirinya sendiri. Sehingga apa yang terjadi? Dirinya tidak mendapatkan kebahagiaan, padahal makannya banyak. Jadi orang yang makan banyak belum tentu hidup bahagia ternyata. Jadi yang membuat kita dikasih kepastian bahagia ketika perilaku kita mengikuti apa yang Allah mau. Gitu, Bu. Itu kuncian yang pertama tuh. Ini sudah dilakukan oleh ibu kandungnya Imam Syafi'i, sudah diaplikasikan oleh Imam Syafi'i 7 tahun hafal Quran. Ya. Terus kemudian yang ketiga, perilakunya itu mengikuti apa yang orang lain mau. Gitu. Nah, ini lagi. Udahlah kita minum sirup aja lah misalnya. Udahlah kita minum kopi-kopi yang lain aja lah misalnya. Nah, kita diinginkan orang lain untuk minum produknya dia. Ya kan? Hanya ada 3. Mengikuti kehendak Allah, mengikuti kehendak diri sendiri, dan mengikuti kehendak orang lain. Mana yang paling menyelamatkan? Kehendak Allah. Gitu. Jadi saya gabung HNI, saya menikmati produk HNI karena Allah menginginkan saya melakukan itu. Sehingga kita punya energi, punya semangat unlimited sampai akhir hayat kita. Gitu, Bu. Entah pandemi entah nggak pandemi, ayat itu masih abadi di Quran. Karena nggak ada pengecualian. Wahai makhlukku, konsumsilah produk halal dan thayyib ketika tidak pandemi, nggak ada tuh pengecualian. Pandemi tidak pandemi kita diminta sama Allah mengkonsumsi produk halal dan thayyib. Ya, gitu. Sip sampai di sini? Ini dulu nih prinsipnya nih. Jadi setiap manusia yang menjalani kehidupannya yang Allah mau, maka dia dipastikan dijamin kebahagiaannya. Ya, jadi ketika kita belanja produk, ya kasih energi tuh, ya Allah, uang ini hisapnya ada 2, dari mana saya dapat dan akan saya kemanakan untuk belanjanya. Saya ingin memastikan bahwa uang ini menjadi hisap ringan di yaumil akhirat, mendatangkan saya kemudahan masuk jannahmu ya. Saya ingin belanjakan uang ini kepada di BC HNI gitu ya, BC 8 HNI melalui BC-nya Kang Andri dan disupport oleh para mentor. Ya Allah, jadikan uang ini berkah, lipat gandakan, tambahkan ya. Setiap kita belanja, kasih mana energi supaya uang yang kita belanjakan kembali berlipat-lipat. Jadi nggak boleh kita ketika belanja produk halal sambil dipikir, karena Allah ngasih rezeki kita tidak pakai mikir. Supaya kita adil menyikapi itu. Ya, bila perlu nolkan saldo, nolkan. Gitu. Ya Allah, saldo saya sudah 0, semuanya dalam bentuk produk. Jadikan produk ini menjadi energi terhubung dengan banyak orang yang mereka akhirnya terhubung bisa menikmati produk halal dan thayyib. Ya, gitu. Karena kalau saldo rupiah kita nolkan, terus kemudian kita konversi jadi produk itu memiliki energi jadinya. Memiliki energi, kebaikan dan manfaat. Ya, boleh ikuti kata-kata saya. Setiap produk HNI diproduksi memiliki energi, kebaikan dan manfaat. Oke, Mas boleh minta tolong diambilkan
produk HN Health, Extra Food, pasta gigi, sama siwak, sama sari kurma. Ya. Pasta gigi, sari kurma, terus Extra Food